Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Hidayah Official. Musibah, duka, dan cobaan banyak menyelimuti keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau lahir. Selain itu, bermunculan juga tragedi, peristiwa, dan fenomena dahsyat yang menakjubkan. Sebelum Rasulullah lahir, ayah beliau Abdullah bin Abdul Muthalib mengalami sebuah cobaan dan musibah. Hal ini memang sebuah ujian dari Allah untuk keluarga beliau. Dahulu ketika Siti Aminah sedang mengandung Rasulullah SAW, sang suami Abdullah mengalami sakit yang sangat keras. Akibat sakit inilah yang akhirnya menyebabkan Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Beliau meninggalkan seorang istri tercinta yang masih mengandung benih pemimpin yang mulia serta penutup para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah SAW. Detik-detik kronologi wafatnya adalah sebagai berikut. Dahulu Abdullah menikah dengan Siti Aminah ketika berusia 24 tahun. Usia ini masih cukup dibilang masih muda. Pernikahan mereka terjadi setelah peristiwa penyembelihan Abdullah yang akhirnya ditebus dengan 100 ekor unta. Dari pernikahan inilah Siti Aminah akhirnya mengandung buah hati mereka, yaitu Rasulullah SAW. Suatu hari saat Aminah masih tengah mengandung, Abdullah meninggalkan istrinya yang tengah mengandung itu untuk pergi ke Syam guna melakukan perjalanan berdagang. Dalam perjalanan itu, Abdullah juga membawa kafilah-kafilah rombongan dagang orang Quraisy. Karena itulah Siti Aminah akhirnya menjaga buah hatinya tanpa didampingi sang suami. Pada saat di dalam perjalanan, Abdullah mengalami sakit yang cukup keras. Kemudian beliau memutuskan untuk kembali. Dalam perjalanan kembali, beliau memutuskan singgah di kota Yathrib untuk beristirahat. Sakit yang menyerang beliau semakin hari semakin parah. Beliau terbaring sakit sekitar kurang lebih 1 bulan lamanya. Kemudian saat Abdullah masih terbaring sakit di kota Yathrib atau Madinah, para rombongan dagang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Mekah untuk mengabarkan kepada pihak keluarga tentang kondisi Abdullah yang kian lama kian kritis akibat sakit yang masih dialaminya. Sesampainya di kota Makkah, para rombongan dagang kemudian menemui pihak keluarga Abdullah. Mereka lalu menyampaikan mengenai kondisi Abdullah di kota Yathrib yang sedang sakit-sakitan. Kemudian setelah mendengar kabar musibah itu, sang ayah yaitu Abdul Muthalib mengirim putranya yang paling tua yang bernama Haris untuk mengetahui kondisi Abdullah. Sesuai perintah dari sang ayah, kemudian berangkatlah Haris atau sang kakak Abdullah untuk menjenguk adiknya di kota Yathrib. Sesampainya di kota Yathrib, maka Haris segera mengunjungi tempat di mana Abdullah sakit. Namun sayang, ternyata Abdullah didapati telah meninggal dunia. Cobaan ini sungguh membuat hati Siti Aminah sedih kehilangan sang suami yang dicintainya, sehingga membuat Rasulullah menjadi anak yatim yang belum pernah melihat wajah sang ayah. Sayyid Abdullah wafat ketika berumur 25 tahun. Abdullah meninggalkan warisan budak yang memiliki nama Ummu Aiman. Beliau juga mewariskan pedang tua, uang, 5 ekor unta, sekelompok kambing untuk keluarganya. Beliau hanya memiliki seorang putra saja, yaitu hanya Rasulullah SAW. Jenazah beliau dimakamkan di kota Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di perkampungan paman ayahnya dari suku Bani An-Najjar, di sebuah rumah yang dikenal dengan sebutan Dar An-Nabghah. Dikisahkan ketika Siti Aminah sedang mengandung Rasulullah SAW, beliau pernah bermimpi didatangi sosok orang yang berkata, "Sungguh kamu mengandung pemimpin umat ini. Jika kelak kamu melahirkannya, maka ucapkanlah, aku meminta perlindungan untuknya kepada Allah yang Maha Esa dari segala keburukan para pedengki. Dan berilah nama dia Muhammad." Banyak sekali peristiwa aneh dan dahsyat yang menyelimuti Siti Aminah yang tengah mengandung. Di antara ketika beliau mengandung Rasulullah, beliau melihat seberkas sinar yang keluar dari perutnya. Peristiwa ini sungguh menakjubkan. Pasalnya, akibat sinar-sinar yang memancar itu, beliau bisa melihat dan memandang istana-istana Busra yang berada di Syam.
Subhanallah. Tidak hanya itu saja, masih banyak peristiwa-peristiwa aneh yang menakjubkan menjelang kelahiran sang Rasul mulia Nabi Muhammad SAW. Raja Abraha dahulunya merupakan perwira di bawah kepemerintahan Aryat yang berasal dari Habasyah atau negara Ethiopia kalau sekarang. Suatu waktu, pasukan Aryat berhasil meruntuhkan dan mengambil alih kekuasaan kerajaan Himyar di Yaman. Atas kemenangan itulah, maka diangkatlah Aryat menjadi Raja Yaman dan mengambil seluruh wilayah dan roda kepemerintahan kerajaan. Namun dalam masa kepemimpinan Aryat, ia malah bersikap zalim, bengis, dan tidak bersikap adil terhadap rakyatnya. Hal ini membuat banyak sekali pihak yang marah. Oleh sebab itu, muncullah para pemberontak di bawah komando Abraha yang ingin menggulingkan kekuasaan Aryat. Walhasil, akhirnya Aryat berhasil dibunuh setelah 2 tahun menjabat sebagai penguasa. Setelah itu, maka diangkatlah Abraha sebagai penguasa negeri Yaman. Setelah menjadi raja, Abraha ingin sekali menggembur Ka'bah. Pasalnya, ia tidak suka melihat banyak orang-orang Arab yang berbondong-bondong ke Mekah untuk haji dan umroh. Di sisi lain, Abraha adalah seorang pembela agama Kristen. Ia berusaha mencari cara agar bisa mengkristenkan orang-orang Arab dengan menjadikan Yaman sebagai pusat kekristenan. Jika Abraha bisa mengkristenkan orang Arab, maka dia akan mudah untuk menguasai seluruh wilayah Jazirah Arab. Abraha kemudian membangun gereja super megah dan besar yang bernama Al-Qolis, gunanya untuk menandingi bangunan Ka'bah. Bangunan itu berada di kota Ma'rib. Material yang digunakan untuk membangun gereja itu terbuat dari batu marmer dan granit. Abraha banyak mempromosikan bangunan megah itu kepada orang-orang Arab, bahkan dia memaksa mereka untuk mengunjungi Al-Qolis agar mereka tidak lagi pergi ke Ka'bah. Namun sayang, orang-orang Arab tidak sudi meninggalkan tradisi berhaji dari nenek moyang mereka dulu dan menolak untuk mengunjungi gereja Al-Qolis serta menjadi penganut Kristen. Hal ini didasari rasa hormatnya orang-orang Arab terhadap Ka'bah dan selalu mempertahankan agama dari nenek moyang mereka. Hal inilah lalu membuat Abraha sangat jengkel atas penolakan itu. Dikisahkan, dahulu ada seorang dari Bani Malik bin Kinanah yang mendatangi gereja Al-Qolis. Kemudian orang itu dan buang air besar di gereja itu. Dia melakukan itu sebagai rasa tak sudinya dia meninggalkan agama leluhur mereka dan menolak menjadi pemeluk agama Kristen. Hal inilah yang akhirnya membuat Abraha marah karena gerejanya dilecehkan. Dikisahkan juga bahwa orang-orang Arab Adnan dan Qoton juga sangat benci dengan Abraha. Begitu pula orang-orang Quraisy juga sangat benci kepada si Abraha. Karena sangat benci dan marah kepada Abraha, mereka lalu berkunjung ke gereja itu untuk merusak dan menghancurkannya. Ketika mendengar gereja kesayangannya dirusak, maka Abraha marah dan bersumpah akan balas dendam dengan menghancurkan Ka'bah. Akibat pelecehan itu, Abraha berjanji akan membalas dendam dan menggempur dan menghancurkan Ka'bah. Sebenarnya tujuan utama Abraha bukanlah untuk balas dendam, melainkan adanya rasa dengki Abraha kepada orang-orang Mekah yang telah banyak memperoleh keuntungan dan kemuliaan sebab banyaknya visitor yang datang ke Baitullah. Kemudian berangkatlah Abraha beserta tentaranya untuk menyerang Ka'bah. Mereka berangkat ke kota Mekah dengan membawa pasukan bergajah yang sangat kuat. Namun Allah berkehendak lain. Gajah-gajah yang Abraha bawa tiba-tiba mogok dan berhenti di tengah perjalanan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuat pasukan panik dan terheran-heran atas kejadian aneh itu. Tidak berselang lama, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus banyak sekali gerombolan burung ababil. Burung-burung itu datang dari segala penjuru dengan membawa batu-batu panas dari neraka. Kemudian
dilemparlah batu-batu panas itu ke kepala para pasukan Gajah Abraha. Mereka kemudian ada yang tewas dan ada yang terluka sangat parah. Hal ini menjadi peristiwa dahsyat yang sangat mengerikan sekali. Sosok yang utama yaitu Raja Abraha pun juga mengalami nasib yang mengenaskan dengan luka yang sangat parah. Daging pada tubuhnya banyak yang rontok ketika terkena hempasan batu-batu panas itu. Tragisnya lagi, jari jemari Abraha lepas dari badannya. Kendati demikian, Raja Abraha berhasil selamat. Namun, dia akhirnya meninggal dunia setelah mengabarkan peristiwa dahsyat itu kepada rakyatnya. Itulah balasan Allah SWT untuk orang-orang kafir yang mengingkarinya dan ingin menghancurkan rumah Allah yang mulia. Peristiwa ini diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Fil. Di samping itu, masih banyak sekali kejadian aneh dan peristiwa dahsyat lainnya yang datang menjelang kelahiran baginda mulia Nabi Muhammad SAW. Dahulu, pada malam menjelang dilahirkannya Rasulullah SAW, terjadilah berbagai peristiwa gaib, aneh, dan sangat menakjubkan. Fenomena langka ini membuat orang-orang kafir sangat ketakutan sekali. Tepat pada malam kelahiran Rasulullah SAW, diguncanglah istana-istana Kisra yang biasa digunakan orang-orang Majusi untuk menyembah api. Peristiwa ini akhirnya membuat 14 ruangan di dalam istana itu runtuh porak-poranda. Tembok-tembok bangunan dan benda-benda di dalamnya banyak yang hancur berserakan. Tidak hanya itu saja, api-api abadi orang Majusi yang berada di Persia akhirnya padam kelam. Padahal api ini adalah api sesambahan mereka yang telah menyala lebih dari 1000 tahun. Peristiwa dahsyat ini sontak membuat orang-orang Majusi kebingungan dan ketakutan, karena Tuhan mereka yang selama ini disembah telah mati dan menghilang tanpa jejak. Peristiwa aneh lainnya pada malam kelahiran sang Rasul adalah surutnya air yang berada di danau sawah. Tetapi lembah-lembah Samawah malah mengalami kebanjiran. Selain itu, banyak sekali mata-mata air rakyat Kisra yang mengering. Padahal mata air itu adalah sumber penghidupan mereka. Hal inilah sontak membuat orang-orang Majusi dan Kisra mengalami kebingungan, ketakutan, dan juga kegelimpangan atas insiden aneh itu. Dikisahkan juga bahwa dahulu ada orang kepercayaan Raja Kisra. Orang ini bernama Al-Mubizan. Ketika tidur, orang itu bermimpi menyaksikan unta-unta yang bermuatan banyak sedang menuntun banyak kuda yang elok. Unta-unta itu lalu berjalan berlahan menuju tepi sungai Tigris dan Eufrat. Sesampainya di sana, lalu unta-unta itu menyeberangi sungai itu. Kemudian berjalanlah mereka dan menjembar ke berbagai penjuru negeri. Fenomena ini menunjukkan akan adanya peristiwa besar dan dahsyat di tanah Arab. Di waktu malam jelang kelahirnya Nabi Muhammad SAW, terjadilah peristiwa gaib di surga dan neraka, di mana seluruh pintu-pintu yang ada di surga dibuka selebar-lebarnya. Kemudian ditutup jugalah seluruh pintu-pintu neraka dengan serapat-rapatnya. Hal ini spesial terjadi ketika bahagianya alam semesta atas lahirnya manusia termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak pula para malaikat yang datang untuk menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Hal ini dilakukan guna untuk menyambut kekasih Allah yang sangat mulia dan tinggi derajatnya. Banyak ribuan para malaikat yang turun ke bumi untuk menyambut kelahiran sang Nabi mulia. Malaikat-malaikat inilah yang kemudian memenuhi seluruh pegunungan yang terletak di kota Makkah Al-Mukarramah. Sungguh begitu indah dan spesial malam kelahiran Nabi Muhammad SAW itu. Tidak hanya itu saja, ditambah lagi fenomena gaib dan aneh bertebaran di langit dan angkasa. Pada malam itu disaksikan bintang-bintang yang ada di langit bersinar dengan cahayanya yang begitu terang dan memperindah pemandangan langit. Hal ini sungguh tak wajar bila dibandingkan dengan bersinarnya bintang di malam lainnya. Yang hebatnya lagi, di malam itu bulan yang berada di angkasa terlihat terbelah menjadi 2 bagian. Subhanallah.
Pada malam itu juga, banyak kawanan burung mendatangi rumah Siti Aminah. Terpancarlah cahaya indah yang keluar dari tubuh burung-burung tersebut. Sinar dan cahaya yang dibawa burung itu kemudian menyinari ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah ibunda Nabi itu. Siti Aminah saat mengandung Rasulullah juga mengalami aneka peristiwa yang menakjubkan yang tidak biasa. Kondisi yang beliau alami ini berbeda dengan kondisi ibu hamil pada umumnya. Di antaranya, beliau tidaklah merasa sakit, capek, susah, lesu, dan sebagainya. Pada malam tanggal pertama Rabiul Awal, Aminah mendapatkan kedamaian dan ketenteraman dari Allah sehingga ia merasa begitu tenang dan damai. Pada malam tanggal 2, Aminah menerima seruan berita dari Allah kalau ia akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Pada malam ketiga, lagi-lagi Aminah menerima pesan dari Allah bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan Nabi yang agung dan mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada malam keempat, suara zikir malaikat terdengar dengan jelas hingga ke telinga Aminah. Memasuki malam kelima bulan Rabiul Awal, Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta Aminah untuk bergembira karena telah mengandung Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi pemilik keutamaan. Bahagialah engkau wahai Aminah dengan lahirnya Nabi yang agung ini, Nabi pemilik cahaya yang terang benderang, Nabi pemilik keutamaan, Nabi pemilik kemuliaan, dan Nabi pemilik segala bentuk pujian, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Siti Aminah. Pada malam ke-6, Aminah melihat cahaya memenuhi sudut-sudut alam semesta hingga tidak ada kegelapan padanya. Tidak lain, ini adalah untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Pada malam ke-7, Aminah melihat malaikat ramai-ramai mendatangi rumahnya. Mereka menyampaikan kabar gembira bahwa waktu kelahiran Rasulullah SAW semakin dekat. Pada malam ke-8, Aminah mendengar berita yang menyerukan kepada seluruh penghuni alam semesta untuk berbahagia karena kelahiran Nabi kekasih Allah telah semakin dekat. Pada malam ke-9, Aminah begitu tenang dan damai. Tidak ada rasa susah dan sedih sedikit pun padanya lantaran Allah telah menganugerahkan Aminah kasih sayang yang begitu melimpah. Malam ke-10, Aminah melihat kalau tanah Mina dan Khaif bergembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Malam ke-11, Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu senang dan bahagia menyambut detik-detik kelahiran Rasulullah SAW. Dan yang paling dinanti-nantikan adalah peristiwa dahsyat yang terjadi pada malam ke-12 Rabiul Awal, yaitu malam detik-detik kelahiran Rasulullah SAW. Marhaban ya Rasulullah. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Hidayah Official. Di malam yang tenang, tepatnya di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, terjadilah banyak peristiwa besar yang menakjubkan ketika mengiringi detik-detik lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tepat di malam ke-12, Siti Aminah menyaksikan fenomena aneh menjelang persalinannya di rumah. Beliau mencoba menatap langit malam yang sangat cerah dan tidak ada cuaca mendung sedikit pun. Siti Aminah kemudian menangis, meratapi dirinya sendirian di rumah dan tidak ada yang menemani. Di malam itu, posisi kakek Rasulullah Abdul Muthalib sedang beribadah di Ka'bah. Namun Allah tidaklah membiarkan ibunda Rasul itu bersedih terus-menerus. Allah SWT kemudian mengutus 4 wanita mulia untuk menemani persalinan kelahiran Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Aisyah binti Muzahim, dan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Siti Aminah ditemani keempat wanita tersebut saat melahirkan Rasulullah SAW. Usai melahirkan sang Rasul, sesaat kemudian terjadilah peristiwa aneh yang menakjubkan. Pada malam itu, arsy bergetar sangat kencang dan super hebat. Langit-langit di angkasa penuhi semerbak cahaya yang sangat terang benderang.
Inilah tanda-tanda alam semesta benar-benar bahagia menyambut kelahiran Nabi akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu itu juga terjadilah peristiwa aneh di kota suci Makkah. Peristiwa dahsyat ini menimpa Baitullah atau Ka'bah. Kondisi Ka'bah waktu itu mengalami guncangan yang berturut-turut. Bangunan Ka'bah bergetar selama 3 hari karena begitu bahagia menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena guncangan Ka'bah yang cukup kuat, maka membuat patung-patung berhala di sekitarnya berjatuhan, pecah dan hancur. Kejadian tragis dan menakutkan juga menimpa orang-orang kafir ketika kelahiran sang Nabi. Di antaranya banyak gereja di negeri Buhairah yang roboh dan hancur. Api-api Tuhan sesembahan orang kafir Majusi juga akhirnya mati dan padam seketika. Hal ini membuat mereka syok karena Tuhan yang mereka sembah telah lenyap dan kabur entah kemana. Selain itu, istana kerajaan Kisra juga hancur karena guncangan gempa yang sangat dahsyat. Kejadian aneh lainnya tidak hanya dialami manusia saja, tetapi juga dialami bangsa jin. Waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, para jin tidak bisa mengintip dan mencuri informasi dari langit. Hal ini sungguh aneh, padahal selama ini mereka biasa dan leluasa bisa mencari dan mencuri berita serta informasi terupdate dari langit. Namun ketika hari kelahiran sang Nabi, program liputan mereka akhirnya rusak dan gagal total. Padahal klien mereka dari komunitas dukun dan tukang sihir sudah lama menanti-nanti. Sejak saat itu, memang penjagaan langit benar-benar sangat ketat. Para malaikat diutus Allah untuk memperketat penjagaan langit dari penyusup-penyusup makhluk laknat. Di mana ketika ada jin dan setan hendak mencuri informasi dari langit, maka para jin dan setan itu akan langsung diserang menggunakan panah-panah api yang sangat panas. Hal ini memang untuk membentengi dan mengamankan data informasi yang ada di langit. Kemudian ketika para jin, setan ditolak dan diusir dari langit, maka mereka lalu berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada komandan mereka, yaitu Iblis laknatullah alaih. Mendengar keluhan rakyatnya, kemudian Iblis memerintahkan seluruh pasukannya untuk pergi ke seluruh pelosok bumi untuk mencari tahu tentang kondisi apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mereka lalu keliling dari bumi barat hingga timur. Kemudian akhirnya mereka mengetahui sebabnya, yaitu adanya bayi yang baru saja lahir di kota Makkah. Bayi itu sungguh istimewa karena dikelilingi para malaikat. Dari tubuh bayi itu mengeluarkan seberkas cahaya terang yang memancar hingga ke langit. Para malaikat juga beriringan memberikan salam kepada si bayi yang kelak akan memimpin umat. Kemudian info ini disampaikan kepada komandan setan, yaitu Iblis. Iblis sangat syok dan stres setelah mendengar kabar itu. Pasalnya telah terlahir sang Rasul mulia yang kelak akan menambah dan membuat rahmat manusia berlimpah. Inilah penyebabnya. Inilah biang kerok sebab jin dan setan dilarang memasuki langit. Inilah yang menjadikan mereka dihalang-halangi mencuri informasi dari langit. Subhanallah. Rasulullah lahir juga dengan disambut oleh kawanan burung-burung yang elok dan bercahaya. Cahaya dari burung ini mampu menerangi ruangan yang berada di rumah Siti Aminah. Burung-burung ini juga memberi salam kebahagiaan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hal menarik lainnya saat Rasulullah lahir adalah kondisi beliau yang sudah berkhitan atau sunat. Tentu ini adalah keajaiban yang tidak pernah dialami dan terjadi pada bayi-bayi lainnya selama ini. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau langsung berstatus menjadi anak yatim. Pasalnya sang ayah sudah lebih dahulu dipanggil Allah SWT. Di masa bayinya, ibunda Nabi mengasuhkannya kepada Siti Halimah untuk disusui. Dan di waktu itu pula terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Ketika Siti Halimah membuka kain penutup Nabi, subhanallah, terpancarlah cahaya indah dari wajah bayi Rasulullah SAW. Hal ini membuat Siti Halimah kagum
karena baru pertama kali mendapatkan bayi yang super canggih dan luar biasa. Saat Siti Halimah menyusui sang Nabi, air susunya mengalir dengan deras. Kebahagiaan dan keberkahan banyak berdatangan ketika mengasuh Rasulullah. Di antaranya, unta kurus yang mereka tumpangi saat itu juga menjadi gemuk, semangat, dan kuat saat melakukan perjalanan. Hal ini sungguh aneh bila dibandingkan masa sebelum Siti Halimah mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Maulid ini, hendaknya kita selalu mengenang akan perjuangan besar baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang penting adalah mari kita selalu membiasakan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa dan mampu meneladani akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang nabi pun yang terlepas dari cobaan, ujian, tetesan air mata, dan musibah yang menyedihkan. Hal inilah yang juga dialami Nabi Muhammad SAW dalam memimpin dan memperjuangkan agama Islam. Ujian dan musibah yang dialami Nabi Muhammad SAW sudah terjadi sebelum beliau lahir. Beliau terlahir dalam kondisi yatim, karena sang ayah telah wafat sebelum beliau lahir. Di masa kecil, Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh Siti Halimah As-Sa'diyah. Ketika dalam asuhan Siti Halimah, Rasulullah pernah diculik oleh sosok makhluk yang sangat aneh sekali. Makhluk itu tega membelah dan mengobok-obok perut Rasulullah serta tega mengambil organ tubuh di dalamnya. Peristiwa penculikan ini akhirnya membuat keluarganya terkejut dan panik. Mereka lalu mencari keberadaan Nabi Muhammad yang hilang. Kejadian itu berawal ketika Nabi Muhammad SAW masih berusia kanak-kanak. Pada suatu waktu, Nabi Muhammad kecil sedang mengembala kambing di belakang rumah bersama saudara-saudaranya. Mengembala kambing memang menjadi salah satu aktivitas beliau. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah mengembala kambing. Hal ini pun sama halnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika sedang mengembala kambing, tiba-tiba datanglah dua sosok makhluk yang aneh menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian kedua makhluk itu mengambil Rasulullah. Kejadian aneh ini sontak membuat teman-teman serta saudaranya berlarian dan melaporkannya kepada ibunda Siti Halimah dan keluarga. Mereka lalu menjelaskan kronologi kejadian menakutkan tersebut. Setelah itu, maka dilakukanlah tindakan pencarian. Kedua makhluk yang mengambil Rasulullah SAW itu ternyata adalah malaikat. Mereka berdua datang dengan membawa baskom emas yang dipenuhi salju. Kedua malaikat itu lalu membaringkan Rasulullah, kemudian membelah perut Rasulullah dan mengaduk-aduk isi perut Rasulullah. Mereka sepertinya mencari sesuatu di dalam organ tubuh Rasulullah SAW. Setelah beberapa saat, para malaikat itu lalu mengeluarkan sebuah organ gumpalan hitam dari hati Rasulullah SAW yang ternyata adalah bagian dari setan. Malaikat itu kemudian membuang gumpalan hitam itu. Setelah itu, malaikat mencuci hati dan perut Rasulullah dengan menggunakan salju yang bersih. Ada pula yang mengatakan menggunakan air Zam-Zam. Ternyata para malaikat ini diutus Allah untuk membersihkan jiwa Rasulullah SAW, sehingga beliau menjadi manusia yang suci batin dan zahirnya. Setelah kejadian itu, akhirnya Siti Halimah dan sang suami berhasil menemukan Rasulullah dalam kondisi berdiri dengan wajah pucat. Namun tidak terjadi apa-apa. Orang tua angkat Rasulullah itu khawatir jika Rasulullah sedang sakit. Mereka lalu berencana memulangkan Rasulullah kepada ibu kandungnya disebabkan Rasulullah kerap menghilang. Bahkan pernah juga Rasulullah ditimang-timang dan hendak dirampas oleh orang-orang Nasrani dari Habasyah. Rasulullah kemudian kembali diasuh ibundanya Siti Aminah dan kakeknya Abdul Muthalib. Peristiwa ini terjadi setelah Siti Halimah mengembalikan hak asuhnya kepada Siti Aminah. Rasulullah juga selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari berganti hari, bulan berganti tahun, Rasulullah tumbuh sebagai anak-anak yang sempurna dan baik.
Inilah anugerah besar yang Allah berikan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, sang ibunda Siti Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Madinah. Mereka berdua juga menyempatkan untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan paman-paman dari jalur nasab ibu Said Abdullah. Paman ayah Rasulullah itu sendiri dari keturunan Bani Adi bin Najjar. Peristiwa ini terjadi di tahun ke-7 jauh setelah terjadinya tahun gajah. Namun ketika perjalanan pulang kembali ke Mekah, ibunda Rasulullah mengalami sakit-sakitan yang cukup parah. Dan dari peristiwa inilah yang akhirnya menyebabkan ibunda Rasulullah tercinta meninggal dunia. Begitu malang dan sedihnya Rasulullah ditinggal wafat oleh orang-orang tercintanya. Sejak lahir beliau sudah harus ikhlas kehilangan sang ayah. Dan di usianya yang masih amat muda ini, beliau juga harus kehilangan sang ibunda yang sangat menyayangi beliau. Ibunda Siti Aminah wafat ketika Rasulullah masih berusia 6 tahun. Jasad ibunda Rasulullah ini kemudian dimakamkan di desa Abwa, yaitu daerah yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Setelah wafatnya Siti Aminah, Nabi Muhammad lalu diasuh oleh Ummu Aiman, yaitu seorang wanita hamba sahaya warisan dari sang ayah. Ummu Aiman lalu menghantarkan Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke Mekah kepada sang kakek Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah diasuh oleh kakeknya itu. Begitulah kisah ujian dan musibah yang menyedihkan yang dialami keluarga Rasulullah SAW di usianya yang masih muda. Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya banyak mengalami cobaan dan ujian pahit, bahkan hendak dibunuh. Beliau menjadi anak yatim piatu setelah ditinggal wafat kedua orang tua beliau. Belum usai kesedihan dan musibah itu, Rasulullah harus ikhlas ditinggalkan lagi oleh orang-orang yang menyayanginya. Sang kakek Abdul Muthalib selanjutnya menjadi pengasuh Nabi Muhammad setelah kedua orang tuanya wafat. Sang kakek Rasulullah ini begitu menyayangi dan mencintai cucunya itu. Abdul Muthalib sangat menghormati cucunya itu, karena beliau yakin kelak dia akan menjadi orang besar yang sangat luar biasa. Namun tidak lama mengasuh Nabi Muhammad, Allah berkehendak lain. Sang kakek Abdul Muthalib akhirnya meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad kecil baru berusia 8 tahun. Begitu sedihnya Rasulullah SAW ditinggal wafat sang kakek. Cucuran air mata beliau mengalir tak terbendung. Rasulullah menangis sedih mengiringi penghantaran keranda sang kakek ke liang kubur. Jenazah Abdul Muthalib lalu dimakamkan di perkuburan Hujun Makkah. Nabi Muhammad kecil selanjutnya diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib juga sangat menyayangi ponakannya itu. Kemanapun pergi, Abu Thalib selalu menjaga dan membawa Nabi Muhammad SAW. Di masa kecil bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad juga mengalami keajaiban dan tragedi-tragedi yang menakjubkan. Banyak tanda-tanda kenabian beliau yang terlihat oleh para dukun dan pendeta. Suatu waktu, ada seorang dukun atau paranormal dari Lihib. Ketika ia datang ke Makkah, banyak sekali orang-orang Quraisy yang datang kepadanya untuk meminta meramalkan anak-anak mereka. Abu Thalib pun juga mendatanginya dengan membawa Rasulullah SAW. Ketika dukun itu melihat Rasulullah, ia langsung terfokus serius dan tertarik dengan Rasulullah. Si dukun lalu berkata, "Wahai anak muda, ayo kemarilah ke sini, ayo kemari." Abu Thalib menaruh curiga dengan si dukun itu. Abu Thalib melihat bahwa si dukun ingin sekali mengambil dan memiliki Rasulullah SAW. Abu Thalib menyembunyikan Rasulullah dari pandangan si dukun. Sontak, si dukun itu langsung marah dan ngamuk. Si dukun berkata, "Celaka kalian, bawa ke sini anak itu yang aku lihat tadi. Demi Allah, anak itu akan menjadi orang besar di kemudian hari." Tanpa berpikir panjang,
Abu Thalib lalu berpaling membawa Rasulullah pergi dari tempat si dukun itu. Suatu ketika, Abu Thalib beserta rombongan Quraisy pergi berdagang ke Syam dengan membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di Syam, ternyata di daerah Busa itu ada seorang pendeta Bohero yang sedang berada di gereja. Banyak orang-orang Nasrani yang menimba ilmu kepada sang pendeta. Ketika sang pendeta Bohero melihat kedatangan Rasulullah di tengah-tengah orang Quraisy, dia langsung tertakjub karena ada awan yang selalu menaungi Rasulullah, sedangkan orang lainnya tidak. Keajaiban itu sungguh menakjubkan sang pendeta. Dia kemudian menyuruh pembantunya untuk membuat jamuan makanan kepada rombongan Quraisy itu. Para rombongan Abu Thalib itu pun kemudian diajak masuk untuk menerima jamuan makanan. Setelah makan, si pendeta Bohero itu lalu mendekati Rasulullah dan melihat ada tanda kenabian di antara kedua pundak Rasulullah. Tanda kenabian itu seperti bekas bekam. Abu Thalib juga menceritakan kepada pendeta Bohero tentang asal-usul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta Bohero itu lalu menyuruh Abu Thalib untuk membawa pulang Nabi Muhammad kecil dan selalu melindunginya. Karena jika ada orang Yahudi yang melihat tanda-tanda pada dari Rasulullah, maka mereka pasti akan membunuh Rasulullah. Atas nasihat sang pendeta itu, maka Abu Thalib membawa pulang Rasulullah ke Mekah setelah menyelesaikan bisnis dagangnya di Syam. Dahulu ada 3 ahli kitab yang bernama Zuhair, Tamam, dan Daris. Mereka berhasil melihat sesuatu seperti apa yang pernah dilihat pendeta Bohero. Mereka bertiga akhirnya sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka berusaha mencari keberadaan Rasulullah SAW. Namun tindakan itu dicegah oleh pendeta Bohero. Bohero menasihati mereka tentang sifat Rasulullah yang ada di dalam kitab mereka. Bohero juga berkata bahwa meskipun mereka hendak membunuh Rasulullah, tetapi mereka tetap tidak bisa mendekati Rasulullah SAW. Ketiga orang itu akhirnya pergi berpaling dari pendeta Bohero. Nabi Muhammad semakin beranjak besar dan dewasa. Allah selalu melindungi beliau dari keburukan jahiliyah, sehingga Rasulullah menjadi orang yang terhormat di kalangan kaumnya, paling baik akhlaknya, paling mulia nasabnya, paling baik pergaulannya, paling baik tutur katanya, paling besar amanahnya, paling jauh dari keburukan dan kemaksiatan. Sifat Rasulullah yang luar biasa ini akhirnya membuat kaumnya memberi gelar beliau sebagai Al-Amin, karena Allah mengumpulkan hal-hal baik pada beliau. Ketika Rasulullah berusia 15 tahun, terjadilah peperangan yang meledak di antara orang Quraisy di Tukung Kinanah melawan Qais Ailan. Peperangan ini muncul akibat konflik gara-gara Urwah Ar-Rahlah melindungi unta angkut milik An-Nu'am bin Al-Munzir. Dalam perang itu, akhirnya Urwah Ar-Rahlah berhasil dibunuh Al-Barot. Perang berdarah ini kemudian dinamakan sebagai Perang Al-Fijar yang terjadi pada bulan Haram. Peperangan itu lalu masih terus berlanjut antara kaum Quraisy melawan Hawazin. Ketika Rasulullah berusia 20 tahun, maka meletuslah Perang Al-Fijar. Sebab dinamakan Perang Al-Fijar adalah sebab kedua kampung antara Kinanah dan Ailan telah menghalalkan hal-hal yang diharamkan pada mereka. Kisah cinta dan pernikahan Rasulullah SAW sungguh membuat alam semesta beper dan bahagia. Tidak disangka Siti Khadijah yang cantik dan kaya raya lebih memilih karyawannya yang sederhana hingga ke pelaminan. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pembisnis sukses yang memiliki kekayaan yang melimpah. Beliau juga memiliki karyawan dan mitra kerja yang banyak. Suatu hari, Siti Khadijah mendengar kabar tentang adanya seorang pemuda tampan yang jujur, elok tutur katanya, dan baik akhlaknya. Pemuda itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Siti Khadijah mengutus seseorang untuk menemui dan meminta Rasulullah agar menjualkan barang dagangannya. Rasulullah akhirnya menyanggupi tawaran tersebut. Siti Khadijah sangat senang sekali dan beliau akan menjanjikan gaji yang lebih tinggi dari karyawan lainnya.
Kemudian Rasulullah mulai bekerja dan menjual barang dengan Siti Khadijah menuju kota Syam, ditemani budak laki-laki Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Saat melakukan perjalanan berniaga, Rasulullah pernah beristirahat di bawah pohon yang berdekatan dengan bangunan gereja. Tak lama kemudian, datanglah seorang pendeta dan bertanya kepada Maisarah, "Siapa pemuda yang berada di pohon itu?" Maisarah kemudian menjawab, "Dia adalah orang Quraisy dan penduduk Makkah." Si pendeta itu sangat kagum dan berkata, "Sungguh tidak ada seorang pun yang berhenti di pohon itu, melainkan dia adalah seorang nabi." Saat di kota Sam, Rasulullah ditemani Maisarah kemudian menjual barang dagangan Siti Khadijah yang beliau bawa. Setelah aktivitas bisnis selesai, mereka lalu kembali pulang ke Mekah. Namun dalam perjalanan, terik matahari terlihat sangat panas. Maka tiba-tiba Maisarah melihat dua orang malaikat yang menaungi Rasulullah dari panas matahari, sedangkan Rasulullah masih terus berjalan di atas untanya. Hal ini sungguh menakjubkan Maisarah. Setiap kali Rasulullah pulang berdagang, keuntungannya didapat Siti Khadijah sangat banyak. Rasulullah memang sudah bakat bisnis berdagang sejak kecil bersama pamannya Abu Thalib. Hasil penjualan Rasulullah lebih banyak dari karyawan lainnya. Kejujuran Rasulullah inilah yang membuat Siti Khadijah sangat menyukai kinerja dan akhlak Rasulullah SAW. Berbeda dengan karyawan lainnya yang terkadang sering tidak jujur dalam menyampaikan keuntungan dari hasil penjualan barang dagangan. Maka sebab itulah upah yang diberikan Rasulullah SAW lebih tinggi dari pegawai lainnya. Siti Khadijah adalah seorang wanita tajir dari keluarga yang kaya raya. Suami pertama Khadijah meninggal dan menyebabkan beliau menjadi wanita janda. Meskipun begitu, wajahnya tetap cantik mempesona. Beliau juga wanita yang terhormat, nafsunya baik dan cerdas. Sebenarnya banyak sekali para pria yang ingin melamar Siti Khadijah, namun beliau tidak serta-merta menerimanya. Beliau ingin mencari seorang pria yang baik akhlaknya dan bukan ingin mengincar harta kekayaan miliknya saja. Suatu ketika, budaknya Maisarah bercerita kepada Siti Khadijah tentang sosok Rasulullah SAW. Ternyata cerita ini membuat Siti Khadijah kagum dan menaruh hati dengan Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah adalah seorang yang kehidupannya sederhana, namun sosok dan akhlaknya berhasil memikat hati para wanita. Salah satunya adalah bosnya sendiri, yaitu Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah mengutus seorang untuk menyampaikan pesan tentang perasaan hati dan cintanya kepada Rasulullah SAW. Siti Khadijah berkata dalam pesannya, "Hai saudara misanku, sungguh aku tertarik denganmu sebab kekerabatanmu, kemuliaanmu, kejujuranmu, kebaikan akhlakmu, dan kebenaran perkataanmu." Siti Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah agar bersedia menerima lamarannya serta bersedia menjadi suami terbaiknya. Setelah mendapat tawaran yang membahagiakan itu, Rasulullah kemudian menceritakan kisah itu kepada paman-pamannya. Ternyata paman-pamannya sangat mendukung. Lalu pergilah Rasulullah dan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib untuk melamar Siti Khadijah. Dari hasil akhirnya Khalid bin Asad menikahkan Nabi Muhammad SAW dengan putrinya Siti Khadijah. Hari itu menjadi hari kebahagiaan yang sangat indah. Rasulullah sangat mencintai Siti Khadijah. Begitu pula sebaliknya, Siti Khadijah mencintai Rasulullah SAW. Sejak menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah selalu mendukung setiap langkah dan perjuangan sang suami dalam menegakkan kebenaran dan mensyiarkan agama Islam. Harta kekayaan Siti Khadijah tidak segan-segan banyak disedekahkan untuk membiayai misi perjuangan Rasulullah SAW. Selain memiliki sifat dermawan, Siti Khadijah sangat taat kepada sang suami. Hal ini membuat cinta dan kasih sayang Rasulullah sangat besar kepada Siti Khadijah. Dari pernikahan itu, Rasulullah dan Siti Khadijah dikaruniai 6 orang anak, yaitu 2 putra dan 4 putri. Yang putra bernama Al-Qasim dan Abdullah, atau dijuluki At-Thayyib At-Thahir. Sedangkan yang putri adalah Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra.
Namun di samping kebahagiaan itu, banyak musibah menyedihkan yang menimpa keluarga Rasulullah SAW. Di antaranya banyak putra-putri Rasulullah yang meninggal dunia di usia muda, di antaranya Al-Qasim dan Abdullah. Dan seluruh putri-putri Rasulullah meninggal dunia lebih dahulu daripada Rasulullah, kecuali hanya Siti Fatimah Az-Zahra. Rasulullah dalam berdakwah menyebarkan agama Islam banyak mendapatkan kecaman dan perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Mereka sangat jijik dan benci sekali dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha mencegahnya dengan pemboikotan dan kejahatan biadab lainnya. Islam yang baru berkembang waktu itu mendapat banyak penolakan dari masyarakat jahiliyah. Orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwa ajaran baru Nabi Muhammad bisa melenyapkan ajaran leluhur mereka. Oleh sebab itu, orang-orang kafir Quraisy itu melakukan perlawanan dan pemboikotan. Keluarga Rasulullah dan umat muslim dikucilkan, dibatasi gerak-geriknya, dilarang melakukan jual beli, dilarang memasok makanan, dan lain-lainnya. Hal ini tentu membuat Rasulullah dan pengikutnya mengalami kesulitan dan penindasan. Mereka juga banyak yang kelaparan, sakit, bahkan meninggal dunia akibat penyiksaan kaum musyrikin. Istri Rasulullah yaitu Siti Khadijah juga mengalami dampak perlakuan biadab akibat peraturan boikot kafir Quraisy ini. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang beriman. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman memeluk agama Islam setelah mendengar kabar datangnya kenabian Rasulullah SAW. Siti Khadijah sangat baik akhlaknya. Beliau tidak pernah membantah dan mendustakan Rasulullah SAW. Beliau juga mengorbankan jiwa dan hartanya untuk langkah syiar dan dakwah sang suami Nabi Muhammad SAW. Harta yang dimiliki Siti Khadijah seluruhnya diinfakkan untuk pembiayaan dakwah Rasulullah hingga habis. Bahkan sangat ikhlasnya, harta beliau akhirnya habis dan tidak ada lagi yang tersisa. Tidak jarang beliau dan keluarga mengalami kekurangan makanan. Bahkan pula beliau sangat jarang makan. Akibatnya ketika Siti Khadijah menyusui putrinya Siti Fatimah, yang keluar dan masuk ke mulut Fatimah bukanlah air susu, melainkan darah merah yang dihisap. Suatu hari Siti Khadijah menemani sang suami dan membaringkannya di pangkuannya. Rasulullah kala itu baru saja pulang dari berdakwah dengan sangat letih. Tiba-tiba Siti Khadijah menangis dan berlinang air matanya. Air mata itu menetes ke pipi sang suami. Rasulullah kemudian bertanya, "Wahai Khadijah, kok kamu menangis? Ada apa? Apa kamu menyesal mempunyai suami sepertiku? Dulu kamu kaya, memiliki kedudukan yang mulia, wanita yang terhormat. Tapi sekarang hartamu habis. Engkau dicaci dan dihina, bahkan orang-orang menjauh darimu. Apa kamu menyesal?" Siti Khadijah kemudian menjawab, "Wahai Nabiullah, aku menangis bukan sebab itu. Dulu memang aku wanita mulia, namun itu semua aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Dulu aku memang bangsawan, namun itu semua aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Dulu memang aku wanita kaya, namun itu semua aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Kini hartaku telah habis, dan engkau masih terus berjuang untuk menegakkan agama yang diridhai Allah ini. Ya Rasulullah, kalau nanti aku mati, namun segala perjuanganmu masih belum tuntas, lalu engkau ingin lewat menyeberangi lautan atau sungai, namun engkau tak menjumpai sebuah jembatan atau sebuah perahu, maka galilah kuburanku ya Rasul, galilah kuburanku. Lalu silahkan engkau ambil tulang-tulangku untuk dijadikan sebuah jembatan dan jalan dalam menemui para umat-umatmu." Begitulah besarnya perjuangan ibunda Siti Khadijah dalam mengorbankan jiwa dan raganya. Rasulullah setiap hari selalu semangat dan teguh dalam menyebarkan agama Islam ini. Namun banyak sekali terjadi penolakan, cemoohan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang musyrik mulai mencari cara untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Mereka lalu membuat pengumuman yang berisi pemboikotan dan wajib dipatuhi oleh seluruh penduduk.
Tulisan ini dipasang di dinding Ka'bah. Larangan itu berisi tidak boleh adanya jual beli, perkawinan, serta perdamaian sampai para pengikut Rasulullah menyerahkan diri ataupun untuk dibunuh. Peraturan gila orang musyrik itu sangat membuat Rasulullah dan pengikutnya sengsara. Mereka kesulitan dan kekurangan makanan karena siapapun dilarang memberikan makanan untuk mereka. Tapi tetap saja ada orang-orang yang memberikan makanan secara sembunyi-sembunyi. Meskipun orang musyrik ingin bertujuan memberi pelajaran agar Rasulullah berhenti berdakwah, namun Rasulullah masih terus tegar dalam menyebarkan kebenaran. Pemboikotan selama 3 tahun itu tentu saja membuat kesehatan Siti Khadijah berkurang. Karena selama ini umat Islam sangat kekurangan makanan, keri-kerinya diawasi, dicemooh, dan dilarang beraktivitas normal. Apalagi kondisi Siti Khadijah semakin hari semakin tua. Hal ini menimbulkan dampak kesehatan beliau yang semakin menurun. Badan beliau lemas dan semakin lemas ketika menahan rasa sakit yang merasuki tubuhnya. Hal yang dilakukan beliau hanyalah berzikir, memohon ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sifat duniawi. Semakin hari, kondisi Siti Khadijah semakin parah di usianya yang semakin tua. Namun semangat perjuangan Siti Khadijah masih beliau lakukan. Ketika ajalnya hampir tiba, beliau pernah meminta maaf kepada Rasulullah SAW. "Maafkan aku ya Rasulullah, jika aku istrimu ini belum dapat berbakti kepada engkau ya Rasul." Rasulullah lalu menjawab, "Sungguh dari itu semua wahai Khadijah, kamu sudah memberi dukungan penuh dakwah agama Islam ini." Ketika itu, Siti Khadijah menyuruh Fatimah kecil mendekat. Beliau berwasiat kepada sang putri dan berkata, "Wahai Fatimah anakku, aku berkeyakinan kalau ajalku semakin dekat. Yang ibu takutkan adalah pedihnya siksa kubur. Tolong sampaikan kepada ayahmu, sebab aku malu memintanya sendiri. Mohon ayahmu akan memberikan sorban yang biasa dipakai menerima wahyu untuk digunakan sebagai kain kafanku." Begitulah hebatnya Siti Khadijah dalam menyediakan hartanya di jalan Allah, sampai-sampai beliau tidak memiliki harta untuk membeli kain kafannya sendiri. Tidak lama kemudian, Siti Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat dalam pangkuan Rasulullah SAW. Setelah itu, rasa sedih dan duka menyelimuti Rasulullah dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tidak terasa cucuran air mata berderai mengalir deras dari mata mulia Rasulullah SAW. Istri yang selama ini setia dan amat beliau cintai telah meninggalkan beliau dan keluarga untuk selama-lamanya. Rasulullah menangis dan mendekap sang istri dengan kuat dan berlinang air mata. Siti Khadijah wafat pada tanggal 10 Ramadan di tahun ke-10 nubuat. Usia Siti Khadijah waktu itu adalah 65 tahun, sedangkan usia Rasulullah SAW 50 tahun. Kabar keberadaan Siti Khadijah membuat orang-orang Islam bertakziah dan memberikan penghormatan terakhir. Rasulullah juga turun dan menyemayamkan jenazah sang istri ke dalam liang lahat. Tampak jelas kesedihan yang dialami beliau. Setelah wafatnya sang istri, Rasulullah masih tersimpan rasa sedih dan rindu yang mendalam. Sejak itu pula Rasulullah sangat lama sekali tidak memilih menikah lagi. Menurut beliau, tidak ada wanita yang bisa menandingi kesolehan dan kesetiaan Siti Khadijah. Subhanallah. Kisah Rasulullah saat disantet dukun Yahudi perlu dijadikan pelajaran bagi kita untuk selalu berhati-hati terhadap kejahatan mengerikan tersebut. Sihir atau santet adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan untuk mencelakai orang lain. Iblis dan setan banyak memanfaatkan dukun atau tukang sihir guna melancarkan aksinya. Sasaran mereka tidak hanya orang-orang biasa saja, tetapi termasuk orang beriman, bahkan para nabi sekalipun, dengan tujuan agar manusia takut, menderita, sakit, mati, bahkan menyekutukan Allah SWT. Hal ini timbul karena mungkin adanya pihak yang tidak suka, dendam, marah, sehingga perlu melampiaskan balasan.
Peristiwa sihir atau santet di Indonesia pun banyak menimpa masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lah kok orang Indonesia, lawang Rasulullah SAW saja yang sebagai nabi juga pernah disantet dukun Yahudi hingga mengalami sakit keras. Dari kisah Rasulullah inilah yang menjadi penyebab turunnya surat Muawwidzatain di dalam Al-Quran, yakni surat An-Nas dan Al-Falaq. Insya Allah dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah SAW di kisah ini bisa menjadi pelindung kita dari kejahatan sihir dan santet. Nah, lalu seperti apa kisah mengerikan yang menimpa Rasulullah SAW ini? Tonton video ini sampai selesai. Kejahatan santet atau sihir sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirim sihir. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu banyak. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lainnya. Sihir bisa menyasar siapa saja, termasuk Nabi Muhammad SAW, seperti diriwayatkan Asy-Syaikhan dalam Bukhari dan Muslim. Dahulu, Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh dukun Yahudi yang bernama Labib Al-Asham. Suatu ketika, Nabi Muhammad pernah sakit parah dan membayangkan telah melakukan sesuatu, berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu. Namun ternyata beliau tidak melakukannya. Lalu datanglah dua malaikat memberitahu penyebabnya. Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Aisyah bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan melalui malaikat tersebut. Aku kedatangan dua laki-laki, salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tengah terkena sihir. Labib bin Al-Asham adalah pelakunya. Kata malaikat tersebut, Labib menyihir dengan menggunakan sisi dan rambut Nabi Muhammad serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labib ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Darwan. Maka keesokan harinya, Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Darwan. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur Darwan berwarna merah kecoklatan, seperti air perasan daun pacar, sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Nabi Muhammad tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah SWT telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebarkan keburukan kepada orang banyak. Begitulah akhlak mulia Nabi Muhammad SAW dalam menyikapi tukang santet. Meskipun Nabi didalimi, tetapi beliau membalas dengan kasih sayang tanpa dendam. Kemudian setelah itu, Rasulullah SAW meminta agar sumur Darwan ditutup. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, bohol tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu, turun wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas Muawwidzatain kepada Nabi Muhammad SAW. Surat inilah yang digunakan beliau untuk mengatasi kejahatan sihir atau santet dan sebagai benteng perlindungan dari berbagai macam kejahatan setan dan sihir. Lalu setiap Nabi Muhammad membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Subhanallah. Begitu dahsyatnya manfaat membaca kedua surat itu dalam mengatasi guna-guna atau sihir. Sejak saat itu sebelum tidur, Nabi Muhammad selalu membaca Muawwidzatain, yakni surat Al-Falaq dan An-Nas sebelum beliau tidur. Tidak lain, ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka Sayyidah Aisyah yang membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya pada tubuh Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad hanya berpengaruh pada jasad bagian luar saja. Artinya sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, akal, dan keimanannya. Nabi memang maksum, namun kemaksumannya bukan berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad menderita ketika terkena sihir tersebut layaknya manusia lain kalau terkena. Ketika seorang mengalami sakit keras, maka wajar kalau dia diliputi khayalan atau bayangan akibat dari sakit yang dideritanya itu. Begitupun dengan Nabi,
beliau membayangkan telah melakukan sesuatu, tapi nyatanya tidak. Al-Buti menegaskan bahwa Nabi Muhammad terkena sihir tersebut bukan aib atau kekurangan pada dirinya. Sekali lagi, Nabi Muhammad maksum, terjaga dari kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan syariat Allah. Namun kemaksumannya itu tidak berlaku dalam hal-hal keduniawian seperti sakit, lapar, haus, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Semoga dengan kisah ini bisa menjadi petunjuk kepada kita untuk mengatasi dan selalu berhati-hati terhadap kejahatan dan tipu daya setan. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan, iblis, dan orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab dengan selalu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dahulu hiduplah seekor ular berbisa di sebuah perbukitan yang bernama Jabal Sur atau Bukit Sur. Tepatnya berada di dalam Goa Sur. Ular ini telah hidup selama ribuan tahun dan ingin sekali bertemu Rasulullah SAW. Kerinduan dan kecintaan ular ini terhadap Rasulullah memang sangat luar biasa. Dia rela menunggu beribu-ribu tahun hanya agar bisa memandang wajah mulia sang baginda Nabi Muhammad SAW dengan penuh kecintaan dan kerinduan. Seperti yang kita tahu, ular adalah jenis reptil yang memiliki bentuk panjang yang bisa saja memiliki racun berbisa untuk melumpuhkan musuh atau lawannya. Tidak berbeda dengan ular yang rindu kepada Rasulullah ini. Ular ini juga tak segan-segan menggigit atau melukai siapa saja yang coba-coba menghalang-halangi dia dalam bertemu dengan sebaik-baiknya utusan, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Dahulu, kaum kafir Quraisy memang suka memusuhi dan menolak ajaran Rasulullah SAW. Bahkan tak segan-segan mereka mencelakai Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW dikejar oleh kaum kafir Quraisy yang berniat membunuhnya. Lalu beliau memutuskan meninggalkan kota Mekah diikuti oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah dan Abu Bakar pun bersembunyi di Gua Sur yang tepatnya di Bukit Sur. Rasulullah dan sahabat Abu Bakar naik ke Bukit Sur pada malam hari agar tidak diketahui para kafir Quraisy. Sebelum Rasulullah masuk ke Gua Sur, sahabat Abu Bakar sebagai orang gurun mengerti bahwa tidak ada lubang bebatuan di gunung yang kosong, melainkan pasti ada ular berbisa di dalam lubang itu. Sayyidina Abu Bakar lalu masuk ke dalam gua. Lalu setelah dicek, ternyata Sayyidina Abu Bakar menemukan lubang di sana. Sayyidina Abu Bakar lalu mencari siasat agar bisa menutupi lubang itu. Akhirnya beliau membuka sandalnya, lalu ditaruh kaki kanannya di mulut lubang itu agar Rasulullah terhindar dari serangan ular berbisa. Di gua kemudian ketika sudah dirasa aman, Sayyidina Abu Bakar lalu mempersilakan Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut. Rasulullah kemudian masuk dan berbaring di paha Sayyidina Abu Bakar. Rupanya Rasulullah terkena angin sepoi-sepoi, beliau lalu tertidur. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba ada seekor ular yang berdesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lalu menatapnya dengan waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun keinginan itu dienyahkan dari benaknya. Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ia membangunkan kekasih Allah SWT itu? Kemudian Sayyidina Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu tiba-tiba ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tetapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun dalam hening. Sekujur tubuh Sayyidina Abu Bakar menjadi terasa panas ketika bisa ular yang menggigitnya telah menjalar cepat di dalam aliran darahnya. Sayyidina Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah SAW yang tengah berbaring. Akhirnya Rasulullah SAW terbangun dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?"
Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun ya Rasulullah, jawab Abu Bakar. Lalu mengapa engkau meluruhkan air mata? Bertanya Rasulullah dengan bersahaja. Seekor ular baru saja menggigit saya wahai Rasulullah, dan bisanya menjala begitu cepat ke dalam tubuhku. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang ular yang telah menggigit Abu Bakar itu. Wahai ular, tahu tidak kamu? Jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan. Dialog Rasulullah dengan sang ular itu pun didengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkat mukjizat Rasulullah SAW. Ya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan seribuan tahun yang lalu ketika Allah SWT telah mengatakan, barang siapa memandang kasihku Muhammad fi aini mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus, kata sang ular yang menggigit Abu Bakar itu. Ya Rabb, berikan aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kasihmu fi aini mahabbah. Lanjut sang ular. Apa kata Allah SWT, Tuhan semesta alam? Silahkan pergi ke Gua Sur. Tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya, jawab Allah SWT. Ribuan tahun aku telah menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa engkau ya Nabi Muhammad. Tapi sekarang ditumpi oleh kaki Abu Bakar, maka ku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab sang ular dari Gua Sur. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah SAW. Dan sang ular dari Gua Sur yang telah menggigit Abu Bakar pun memandang wajah Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa cinta dan rindu. Begitu besar rasa rinduan ular tersebut terhadap Rasulullah SAW, sehingga rela menunggu beribu-ribu tahun untuk bisa memandang wajah mulia sang kekasih Rasulullah SAW. Ular itu memandang Rasulullah dengan tatapan cinta dan kerinduan yang dalam. Selanjutnya, tanpa perlu menunggu waktu lama, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dengan mengagungkan nama Allah SWT, sang pencipta semesta, Nabi Muhammad SAW mengusap bekas gigitan ular di kaki Abu Bakar itu dengan ludahnya. Seketika itu, subhanallah, maha suci Allah SWT, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas berkat mukjizat Rasulullah SAW dan pertolongan Allah SWT. Jabal Thur adalah gunung kecil atau bukit setinggi 458 meter yang berada di sebelah selatan kota Makkah. Gua Sur terletak di puncak gunung Thur. Di gua itulah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq bersembunyi selama 3 hari dari kejaran kaum kafir Quraisy ketika hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Setelah melewati masa itu, mereka lalu memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya di Gua Sur tersebut. Wallahu a'lamu bishwabi wal muradi. Jangan lupa follow juga Instagram Muqtadil Anwar ya, supaya bisa menambah erat tali silaturahmi di antara kita semua. Nah, dari kisah ini semoga menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita meminta salawat kepada Rasulullah SAW. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Amin. Dan subscribe channel Muqtadil Anwar juga ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan sejarah di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan saja dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa mencapai 10 juta subscriber dan semakin eksis dan men-syiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.